Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga alhamdulillah masih bisa mengikuti kajian. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bisa membawanya kepada ketaatan yang lebih baik, yang lebih khusyuk, yang memiliki kualitas ibadah juga yang baik. Dan kata ulama, kualitas ibadah itu hanya bisa diraih dengan ilmu. Jadi bohong besar apabila ada yang mengatakan saya sudah nikmat beribadah tetapi ilmunya tidak ada. Itu bohong. Karena ibadah itu hanya bisa dinikmati, hanya bisa berkualitas apabila ilmunya bertambah. Sehingga dalam rangka itu mudah-mudahan setiap kajian malam Selasa yang kita adakan bisa menambah kualitas ibadah kita dan bisa menambah kenikmatan di dalam beribadah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para pengikutnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya ila akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai kepada kajian apa Pak? Kawin kontrak. Wes apalan. Di ilmu fikih Pak, itu nikah itu sebetulnya tidak hanya menikah yang kita kenal sekarang. Kan kita mah umumnya taunya nikah itu ya nikah daim namanya. Nikah yang ya biasa kita. Yang biasa kita itu namanya nikah daim namanya. Nah, daim itu permanen. Lawan dari permanen mut'ah, nanti berbatas waktu. Ada lagi nggak selain itu? Ada apa? Nah, dalam bahasa Arab nikah siri itu apa? Misyar. Ya, misyar. Ini nikah siri itu nikah misyar. Nikah urfi namanya. Urfi itu adalah nikah siri kalau kita mah. Ada namanya nikah misyar, Pak. Nambe ngadangunya, Pak. Nambe. Badai, Pak. Nah, coba kita bahas satu-satu dulu. Nikah misyar itu apa sih? Nikah misyar itu adalah menikah tetapi dengan mengurangi hak istri. Contoh, saya menikahi kamu tetapi kamu nanti tidak dapat rumah gitu. Atau tidak dapat misalkan kalau poligami misalkan tidak memenuhi standarnya, misalkan kalau 2 misalkan 4 sama 3 gitu, ini tidak adil. Nah, itu dengan mengurangi hak istri. Contoh tadi tidak mendapatkan rumah, nah itu namanya nikah misyar. Nanti kita lihat pandangan dalam agama seperti apa. Kemudian yang kedua adalah nikah urfi yang kita kenal dengan menikah siri. Setidaknya ada 4 macam menikah. Ada 4 macam menikah. An-nikahu gitu ya. Ini ada yang namanya misyar. Misyar. Ada
urfi yang kita kenal dengan nikah siri. Kemudian ada lagi namanya mut'ah. Ada lagi yang disebut dengan daim. Daim, sana jaim ya. Daim. Aya hartosna daim teh langgeng. Upami mut'ah berbatas waktu, urfi nikah siri, misyar menikah dengan mengurangi hak istri. Contoh tadi, saya akan menikahi kamu, tetapi nanti kamu tidak mendapatkan rumah, misalnya. Itu namanya menikah misyar. Dan ini terjadi, Pak, di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah terjadi. Nanti kita lihat, ternyata praktek pernikahan, jadi dari zaman jahiliyah dulu, praktek pernikahan itu sudah ada, tetapi barbar. Barbar. Nanti kita lihat, ternyata ada di zaman jahiliyah itu nikah mahram. Ada, Pak. Atau nikah, misalkan saya punya anak perempuan, kemudian Pak Agus punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Nah, nanti yang anak perempuannya ini, anak perempuannya Pak Agus menikah dengan saya, anak perempuan saya menikah dengan Pak Agus. Nah, itu dulu di zaman jahiliyah begitu. Nah, kemudian apalagi nikah yang kita kenal saat ini disebut dengan nikah daim. Daim itu permanen, langgeng. Nah, itu ya. Nah, sekarang saya tidak membahas yang tiga, kita fokus ke pembahasan apa itu yang disebut dengan nikah mut'ah. Dalam bahasa kita, nikah mut'ah ini disebut dengan kawin kontrak. Yang namanya kawin kontrak berarti berbatas waktu. Itu kata kuncinya. Pertama dari ta'arif dulu. Apa itu yang dimaksud dengan mut'ah? Mut'ah itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan dengan berbatas waktu. Contohnya bagaimana? Saya menikahi kamu 3 jam misalkan, atau 3 hari, atau 1 minggu, atau 1 bulan, atau 1 tahun. Jadi kata kuncinya adalah pernikahan yang memiliki batas waktu. Dan di dalam menikah mut'ah ini, Pak, itu tidak dikenal dengan istilah talak. Tidak dikenal istilah talak. Jadi kalau sudah selesai waktunya, misalkan 3 hari, ya selesai. Begitu. Ada, nanti kita jelaskan. Kapan ini terjadi, kapan ini diperbolehkan, nanti ada. Tetapi mut'ah secara bahasa, Pak, ternyata, ini secara bahasa. Kalau tadi secara istilah. Secara bahasa, mut'ah itu adalah mendapatkan manfaat dan kelezatan. Luar biasa, gurih-gurihnya itu. Itu. Secara bahasa memang mut'ah itu. Nanti kita lihat apa kata Al-Quran. Jadi lawan mut'ah ini adalah daim, permanen. Daim, permanen. Apa dasar yang menghalalkan nikah mut'ah? Ini ada pada dalilnya, jangan salah ya. Seperti di surat An-Nisa ayat 24. Fa'atuhunna ujurahunna faridoh. Maka istri-istri yang telah kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka biaya kontrak. Ini ada yang mengartikan bahwa ujurahunna itu, ujroh, itu secara harfiahnya diartikan dengan biaya kontrak, mahar, Pak. Ujroh itu mahar. Ini yang pertama menjadi dalil bahwa diperbolehkannya menikah mut'ah. Kata siapa? Kata Al-Quran. Jadi memang dari dasar Al-Qurannya ada nikah mut'ah itu. Kemudian apalagi? Kalau tadi di surat An-Nisa ayat 24 lebih jauh dijelaskan famas tamta'tum bih. Nah, kata istamta'tum itu menjadi, kalau ditarik runutan itu menjadi istamta'tum. Nah, ini Kak. Istamta'tum. Mut'ah itu lihat, Pak. Ini dari kata ini nih. Mim ta ain.
Ya. Nih, istamtaktum. Ini ada di surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 24. Ini memang jelas, Pak. Dan orang-orang yang mencari kenikmatan, istamtaktum itu dari akar kata yang sama, yaitu mut'ah. Dengan menikahi mereka. Tuh. Jadi memang dulu, di zaman Rasul itu pernah ada ajaran, yaitu menikah mut'ah. Karena di sini nanti dijelaskan di hadisnya, diperjelas bahwa kenapa ini diperbolehkan nanti. Kemudian maka berikanlah mahar sebagai sebuah kewajiban. Jadi makanya mahar itu menjadi sebuah kewajiban pada saat kita menikah. Ya. Apa kata Nabi? Ini dalil Nabi. Nih, kami pergi berperang bersama Nabi. Ini kata sahabat. Kami tidak membawa istri. Pak, bayangkan ya, di medan pertempuran itu bisa berbulan-bulan. Manusiawi akan ada gejolak batin gitu. Kebutuhan biologis itu pasti ada. Dan ini pernah gitu disampaikan oleh sahabat kepada Nabi. Ya Rasul, kami ini tidak membawa istri nih, tetapi ada kebutuhan biologis yang mendesak. Apakah kami harus mengkebiri? Berarti mengkebiri itu kalau di sekarang apa, Pak? Gitu, vasektomi ya, kalau bahasa sekarang. Jadi dulu itu sudah dikenal dengan istilah kebiri. Apakah kami perlu mengkebiri? Kata Nabi apa? Rasulullah membolehkan kami menikahi perempuan dengan sekerat kain. Maksudnya ini adalah untuk mahar, Pak. Jadi diperbolehkan pada saat itu. Sesudah itu beliau membaca ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Kemudian wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik. Pada saat itu diperbolehkanlah nikah mut'ah tadi, di kondisi pada saat itu. Jadi kondisinya perang, Pak. Jadi sudah berbulan-bulan sahabat itu di medan pertempuran, mun orang mah jangar, Pak. Jangar gitu. Jadi karena memang manusiawi, secara biologis memang harus ya manusiawi memang, tetapi tidak membawa istri-istri, maka kemudian Nabi menghalalkan atas perintah Allah, begitu. Nah, berarti pada saat itu kata Nabi begini, silahkan menikahi perempuan-perempuan di desa itu gitu. Jadi di desa setempat. Kalau kita misalkan kemana? Saya misalkan ke sini kan, ke Bandung. Aslinya kan dari Banten. Misalkan kan begitu. Tidak bawa istri nih. Misal. Sok seuzon baik kami. Gitu. Nah itu misalkan, wah ini bahaya nih perjalanan ke sana, misalkan jauh kan dulu mah ya, tidak ada kereta cepat, nggak ada. Dulu mah berbulan-bulan itu berarti kan lama sekali itu perjalanan, sehingga ini tidak memungkinkan untuk pulang dulu kemudian balik lagi. Ya keburu pada meninggal nanti sahabat yang lain. Ini benar-benar tidak memungkinkan saat itu. Akhirnya kemudian turunlah perintah untuk kemudian memperbolehkan nikah mut'ah. Berbatas waktu. Nanti setelah perang ya ditinggalkan begitu saja. Nah nanti kita kan sudah belajar waris ya. Bagaimana nanti hukum orang yang menikah mut'ah? Apakah anaknya itu mendapatkan waris nggak gitu? Nanti. Jadi ternyata Pak, nikah mut'ah itu di dalam syariat Islam ada. Nikah kontrak itu, kawin kontrak itu dalam syariat Islam ada. Begitu. Badai Pak? Kondisinya sangat perang ekonomi pasal ini. Nah kemudian apalagi? Ini hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1405, dikatakan ini dari Salamah bin Al-Aqwa ya, radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi kelonggaran untuk nikah mut'ah selama 3 hari. Kapan itu? Pada saat Fathu Mekah. Nah, kan kalau kita lihat
apa namanya, kaum muslimin itu kan tadinya di Mekah nih Pak. Dari Mekah kemudian kemana? Pindah hijrah ke Madinah. Dari Madinah kemudian kemana lagi? Nah, ini ada fase-fase itu kan. Fase Mekah, fase Madinah, kemudian fase Mekah lagi. Nah, perpindahan dari Madinah ke Mekah ini yang disebut nanti dengan Fathu Mekah, disitulah nanti letak di mana diperbolehkannya juga mut'ah. Jadi bukan hanya dalam kondisi perang, dalam kondisi normal ternyata pernah juga diberlakukan begitu. Kita tahu bahwa kota Mekah pada saat ditaklukkan itu tidak ada peperangan. Bahkan dikatakan dalam sejarah Sirah Nabawiyah itu tidak ada setetes pun darah yang mengalir gitu. Tidak ada, sama sekali semua dengan damai. Artinya perang nggak? Tidak perang. Tetapi pada saat itu nikah mut'ah diperbolehkan selama berapa lama? 3 hari saja. Berarti dalam syariat memang ada dasarnya Pak nikah mut'ah ini. Banyak Pak, banyak riwayat, sampai saya menuliskan ada 7 riwayat, kemudian saya ringkas karena semua riwayat itu tidak mutawatir, tidak sahih gitu. Contohnya misalkan, ada beberapa yang saya sebutkan. Riwayat nikah mut'ah itu pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, di mana larangan mut'ah itu dimulai ketika perang Khaybar. Perang Khaybar itu Pak, di situ ada pelarangan untuk nikah mut'ah itu. Kemudian apalagi riwayat pada umroh qadha itu Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah. Kemudian apalagi pada saat tadi penaklukan kota Mekah yang terjadi pada 8 Hijriah. Ada sampai dengan 7 riwayat, yang terakhir adalah mengatakan dilarangnya mutlak secara mutlak oleh Umar bin Khattab. Nanti ada pelarangannya, apa sih yang menjadi pertimbangan kemudian ini dilarang. Begitu ya. Nih, kesimpulannya ada 3 yang menyatakan pertentangan nikah mut'ah ini atau kawin kontrak ini di 3 riwayat. Yang lain diabaikan karena banyak sekali pertentangan dalam riwayatnya. Tetapi diambil 3 yang paling rajih, yang paling kuat. Yang pertama adalah pada umroh qadha. Yang kedua adalah pada perang Tabuk dan Haji Wada, ini dihilangkan tadi. Yang lainnya seperti pada perang Khaybar, kemudian penaklukan Mekah, Fathu Mekah tadi, dengan perang Autos yang dikenal juga dengan perang Hunain. Pernah dengar Pak? Lembah Hunain. Nah itu ya. Jadi di sini diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa namanya. Ini semuanya sahih, dan 3 riwayat ini yang paling mendekati rajih ya, paling kuat, paling rajih. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apakah kawin kontrak itu saat ini masih berlaku nggak? Itu pertanyaan sekarang. Masih berlaku nggak kawin kontrak? Karena ini dulu ada. Kata Imam Asy-Syafi'i Pak, di dalam kitabnya disebutkan, saya tidak menemukan sebuah hukum yang tadinya halal, yang tadinya haram, yang tadinya halal, haram, kemudian halal, diharamkan lagi. Jadi ada 4 perubahan hukum. Tadinya halal, kemudian haram, kemudian halal, kemudian haram. Jadi 4 kali perubahan hukum khusus terkait nikah mut'ah ini. Berarti ini ada, nggak sembarangan Pak. Ada 4 kali perubahan hukum. Dan itu Imam Syafi'i menyebutkan di dalam kitabnya Al-Um. Jadi ada 4 kali. Tidak ada syariat yang lain yang seperti ini kecuali nikah mut'ah, kawin kontrak. Karena ternyata nanti ini terjadi di akhir zaman. Dan sampai sekarang kan ini masih terjadi kan. Nikah mut'ah ini Pak, panjang ceritanya, panjang riwayatnya, sampai kemudian saya ringkas. Ini diambil ajarannya oleh kaum Syiah. Ada 1 kitab, nanti yang saya sebutkan, 2 kitab. Namanya kitab Wasailus Syiah dan Niharul Anwar. Diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Muslim. Bayangkan kalau kita nih, kalau kita Sunni ini, ahli sunnah wal jamaah, dikatakan janganlah sekali-kali kamu meninggal dalam keadaan kecuali mukmin, kan begitu ya? Tetapi mereka, janganlah kamu mati dalam keadaan belum menikah mut'ah. Tuh. Begitu Pak. Jadi nikah mut'ah bagi kaum Syiah itu adalah kewajiban. Dan ini menjadi rukun Islam mereka, salah satunya. Begitu Pak ini.
Jadi dulu, jadi bisa dipahami begini, riwayatnya adalah nikah mut'ah itu ada. Nah, kemudian terjadilah nih mansuh, dihilangkan nih. Ajaran ini kemudian dilarang, kata Nabi sampai hari kiamat. Ada dua pelarangan. Yang pertama adalah makan keledai. Keledai jinak, Pak. Itu tidak boleh. Nanti saya sebutkan hadisnya. Yang kedua adalah menikah mut'ah, dilarang sampai hari kiamat. Dalam hadis ini disebutkan pelarangan sampai hari kiamat, berarti haram. Nikah mut'ahnya sudah dihukumi haram. Tetapi bagi kaum Syiah, ya, kaum Syiah Rafidhah, itu mereka mengatakan tidak ada pelarangan yang menyatakan secara jelas. Jadi samar-samar gitu bagi mereka. Sehingga bagi kaum Syiah, nikah mut'ah itu adalah menjadi kewajiban. Begitu, Pak. Jadi khusus siapa ini? Khusus Syiah. Apa pandangan dari kaum Syiah tadi? Ayat Al-Qur'annya ada, dari nabinya ada, dalilnya kurang apa lagi gitu. Kata mereka begitu. Tetapi kita yang kita tahu adalah cuman menikah tadi ada urfi, siri, kemudian yang kedua adalah menikah daim, langgeng, tidak ada berbatas waktu. Begitu. Sekarang pertanyaannya, kalau menikah daim maksimal berapa istri? 4. Itu pun jagoan kan? Jagoan. Superman itu. Nah, sekarang kalau nikah mut'ah bisa berapa, Pak? Maksimal berapa kalau mut'ah? Tidak terbatas. Bayangkan itu. Bayangkan, Pak. Jadi memang yang dijual oleh kaum Syiah itu, oleh golongan Syiah itu adalah salah satunya ini. Karena kebutuhan biologis dan itu bisa ada di setiap manusia, maka mudah sekali marketingnya. Makanya tadi mut'ah itu apa sih? Kata secara bahasa tadi mencari kelezatan dan kenikmatan. Kan begitu. Dan ini yang kemudian dikampanyekan oleh mereka. Begitu, nikah mut'ah ini. Sampailah kemudian ke Indonesia atau dimanapun yang memang ada praktek-praktek seperti ini. Begitu. Badai, Pak. Pak Badai kasih berarti. Nah, sekarang tadi pertanyaan masuk. Bagaimana atau apa saja rukun nikah mut'ah? Bilih Badai. Iya, Pak ya. Kok abi di Pasian Terang gitu. Rukun nikah mut'ah menurut Syiah Imamah. Nah, ini ada mazhab Ja'fari. Jadi mereka juga punya hukum fikih, Pak. Hukum fikih namanya mazhab Ja'fari. Mereka mengatakan yang pertama adalah sigot. Sigot itu ucapan. Jadi harus ada ucapan saya akan memut'ah kamu. Itu saya akan memut'ah kamu. Harus ada kata-kata mut'ah. Saya akan menikahi kamu secara mut'ah. Gitu. Kemudian apalagi yang keduanya jelas harus ada calon istri. Kemudian yang ketiga apa? Mahar. Mahar ada di Al-Qur'annya tadi disebutkan ujurahun. Ujroh itu mahar. Yang keempat, yang terakhir adalah jangka waktu. Itu harus disebutkan, Pak. Saya akan menikahi kamu secara mut'ah 3 hari. Berarti 3 hari aja tuh, Pak. Saya akan menikahi kamu 3 bulan saja. Ya udah, berarti sudah 3 bulan tidak berlaku lagi. Biasa. Berarti diperpanjang kontrak. Diperpanjang kontrak. Nah, tadi yang pertanyaan, apakah harus ada wali? Tidak ada, Pak. Jadi ini transaksi, ada perempuannya nih, terus kita tanya, mau nggak saya nikah mut'ah? Makanya kenapa agama sekarang itu mengharamkan? Ini alasannya, Pak. Bayangkan tidak perlu ada wali. Jadi cukup ada perempuannya, kita tanya, saya mau menikah mut'ah kamu mau nggak? Mau, ya sudah. Akadlah di situ, Pak. Saya mau menikahi kamu secara mut'ah, ini maharnya secara misalkan 3 hari. Jangka waktu 3 hari, 3 bulan, 3 minggu, 3 tahun, terserah itu. Begitu. Nah, nanti dikatakan selesainya pernikahan pada saat berakhirnya
jangka waktu itu. Kalau 3 hari, ya berarti 3 hari selesai. Begitu. Nah, masa idahnya berapa lama? Menariknya nggak, masa idahnya kalau di daim berapa? 3 bulan 10 hari. Upami nikah mut'ah mah henteu 3 bulan, tetapi 45 hari. Cepet kan? Cepet, Pak. Mut'ahna 3 hari. Terserah teman. Mut'ah pada 3 jam, ada sejam, ada 3 minggu. Itu 3 bulan, 3 tahun, terserah itu. Ya, jadi nikah mut'ah itu cuma 45 hari Pak masa idahnya. Jadi begitu misalkan selesai, ditunggu sampai 45 hari baru boleh menikah lagi. Begitu. Itu ya. Jadi di sini tidak ada wali. Tidak seperti menikah daim. Nggak ada wali. Ya? Ya mahar mah tidak ada ya. Sesuai kesepakatan. Mau 1 juta, kalau menerima ya oke. Begitu. Nah sekarang Pak, bagaimana dengan pernikahan mut'ah yang kemudian menghasilkan keturunan? Apakah keturunannya ini mendapatkan waris nggak seperti menikah daim? Seperti menikah seperti kita pada umumnya? Dan ternyata mereka mengatakan tidak. Jadi nikah mut'ah itu, bayangkan Pak, itu kasihan ke perempuan Pak. Ya makanya ini kan warisan jahiliyah Pak. Jadi, misalnya begini, saya akan menikahi kamu secara mut'ah, ya, tetapi nanti kamu tidak mendapatkan warisan. Iya, oke, ya deal sudah. Tidak ada waris Pak di hukum mut'ah itu. Tapi mereka memang orang Syiah ini berasumsi, oh enggak, dapat juga. Kenyataannya memang enggak. Faktanya memang tidak. Ya karena memang pebelit Pak. Pebelit Pak. Kalau nasab tetap. Jadi kalau umpamanya begini, menikah nikah mut'ah nih 2 orang, Pak X dengan Pak S misalkan gitu ya, Pak X dengan Bu S gitu. Nah hasilnya kan ada anak nih. Nah anaknya ini tetap misalkan kalau nafkah itu masih tanggungan, tetapi tidak dapat waris sama sekali. Misalnya ikut ke ayahnya, ikut ke bapaknya, itu masih dapat hak nafkah, tetapi tidak ada hak waris. Bayangkan Pak itu ruginya kan? Ini nikah mut'ah itu memang tadi itu mut'ah secara bahasa kelezatan, kenikmatan. Ya memang eta yang dicari. Ya sah secara agama pernah disahkan. Tapi dulu di zaman perang, bukan sekarang. Kalau sekarang jelas sudah dihapus, namanya mansuh sudah dihapuskan Pak. Kata Nabi, hadamal mut'ata, ini kata Nabi Pak di dalam hadisnya, hadamal mut'ata at-tolaku, hadamal mut'ata at-tolaku, wal iddatu wal mirosu. Mut'ah itu, nikah mut'ah itu telah dihapuskan. At-tolaku dengan apa? Dengan talak. Di kita mah kan dikenal dengan istilah menikah, kemudian ada talak, Pak. Nah, kalau yang menikah daim, selesainya sebuah pernikahan itu dengan talak. Begitu kan ya? Bukan dengan berbatas waktu. Maka kemudian kata Nabi, hadamal mut'ata at-tolaku, maka tidak ada lagi menikah mut'ah, yang ada adalah selesainya pernikahan dengan talak. Wal iddatu tadi dengan iddah, dan wal mirosu dengan pembagian harta waris yang adil sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan 12 dan ditambah dengan 178 yang mengatakan bahwa anak keturunan, ada kemarin berapa orang yang bisa mendapatkan waris? Ada berapa bagian kemarin? 4. Jalur atas, jalur usul, bawah jalur furu, pinggir jalur jauziyah, suami istri, ke kanan jalur hawashi, saudara. Nah itu, dengan adanya hukum waris ini yang kemudian diturunkan di dalam surat An-Nisa itu, maka tidak ada lagi nikah mut'ah. Begitu Pak. Karena rugi Pak. Berarti dulu itu diperbolehkan karena pada saat perang. Kalau pada saat itu tidak diperbolehkan, pasti berzina. Sudah dipastikan berzina. Itu malah lebih dosa.
Maka perhatikan Pak, diberikan waktu nikah mut'ah itu berapa lama coba? Ada yang tahu nggak? Cuman 3 hari. Cuman 3 hari Pak. Jadi tetiasa sesenauan gitu. Wah, orang garu pemajikan anyar misalnya. karena memang secara perspektif kita, sudut pandang kita saat ini ya, rugi. Karek oge menikah kan, sudah beresan lagi, sudah berakhir lagi. Kalau Rasul sudah mengatakan haram, ya haram. Bahkan diceritakan Pak, di Fatuh Mekah itu ada sahabat namanya Rabi bin Sabroh. Ini diceritakan mutawatir hadisnya Pak. Mereka ini pada saat Fatuh Mekah, kemudian ada kalian diperbolehkan untuk melakukan nikah mut'ah. Berapa hari? Waktu itu belum disebutkan. Fatuh Mekah itu 15 hari Pak. Akhirnya ini orang-orang ini, para sahabat ini mencari ya perawan lah gitu. Ya calon mut'ah itu ya. Nyari itu Pak ke kampung-kampung. Wah, si Gana. Dapat tuh dengan maharnya itu syal doang. Syal. Mahar syal itu sudah cukup. Jadi ada waktu itu sahabat namanya Rabi bin Sabro yang kemudian mencarilah wanita untuk menikah mut'ah. Ketemu Pak. Ceritanya ketemu nih. Kebetulan Rabi bin Sabroh ini secara penampilannya oke lah. Nah, setelah dapat transaksi lah, mau nggak nih saya ada sal ini untuk menjadi mahar. Karena kan datang itu nggak mungkin bawa emas. Nggak mungkin bawa emas, berat. Yang ada adalah yang dipakaian, adanya syal. Maka itulah yang kemudian menjadi mahar. Oke, kata si perempuan ini. Tidak disebutkan perempuannya siapa, tetapi cuman disebutkan menyetujui pernikahan mut'ah itu. Cenah mah gitu Pak, cenah mah gelis gitu. Mantak diriwayatkan di sini. Sampai kemudian terjadilah menikah mut'ah itu. Dari desa itu kemudian ke Mekah tuh, ke kota lah kalau kita mas sekarang, ke kota tuh. Mau menghadap Rasul, mau kemudian kembali dengan sahabat yang lain. Cuma naas Pak, lebar. Begitu ke Mekah ternyata sudah turun tidak diperbolehkannya atau diharamkannya nikah mut'ah. Acan dinanaunkeun Pak, coba kumaha. Ya lebar kan. Jadi memang kejadian itu Pak, namanya Rabi bin Sabroh, dan ini mutawatir hadisnya Pak. Rabi bin Sabroh kemudian pas datang ke Mekah, ternyata para sahabat yang lain mengatakan, hei, sudah dihapus, sudah dimansuh. Wah, kan kaget. Baru kemarin menikah, tapi sudah dihapuskan. Dan ternyata jangka waktunya cuma 3 hari. Dikira mah mau 15 hari. Jadi dihitung Pak, wah ya, masih 3 dinten ya. Ya kan, masih 12 dinten kan. Biasa sesonoan, tapi ternyata ente. Nggak bisa. Datang ke Mekah, sudah dihapuskan, sudah dimansuh. Kata Nabi, mulai saat ini tidak ada lagi nikah mut'ah. 2 yang diharamkan pada saat itu. Yang pertama adalah nikah mut'ah, dan yang kedua adalah keledai jinak. Kenapa coba Pak keledai jinak diharamkan? Ya, dalam syariat memang keledai jinak nggak boleh dimakan Pak. Jadi keledai itu kebagi 2. Ada keledai jinak, ada keledai liar. Ini bukan kuda liar Pak ya. Sanes kuda liar. Keledai liar, keledai jinak. Keledai liar itu diperbolehkan secara syariat Pak. Diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau keledai yang liar itu tidak jorok makannya. Tapi kalau keledai yang jinak itu ternyata kalau ada di rumah makan kotoran manusia. Itu makanya kenapa diharamkan. Karena yang dia makan adalah barang najis. Keledai itu begitu Pak, keledai jinak itu. Makanya diharamkan. Ya, di samping hikmah-hikmah yang lain pastinya ada yang belum mampu kita jangkau ya secara akal gitu. Tetapi secara kasat mata, kenapa kata ulama? Karena memang makan kotoran manusia. Itu yang kemudian diharamkan. Nah, sekarang ternyata Pak, ada beberapa pernikahan dalam ilmu fikih yang dikatakan fasidah. Fasidah itu apa Pak? Rusak. Ini bisa merusak. Yang pertama adalah nikah shigor. Nikah shigor itu adalah tukar menukar anak perempuan. Sehingga tadi Pak, dulu zaman jahiliyah gaduh anak perempuan, saya punya
nanti anak perempuan. Anak perempuan Pakus dengan saya, kemudian anak saya dengan Pakus, gantian. Itu dulu praktek itu ada, namanya nikah sigor. Yang kedua adalah yang kita bahas sekarang, nikah mut'ah. Ya, itu punya pernikahan berbatas waktu. Kemudian yang ketiganya ada nikah khitbah. Tahu nikah khitbah nggak Pak? Baru dengar juga ya? Nah, nikah khitbah itu begini. Contoh misalkan saya sudah menghitbah seseorang. Misalkan si A gitu ya. Untuk sesama muslim, ini diharamkan ya. Diharamkan untuk kemudian meminang kembali atau menghitbah kembali atau mengawini gitu, menikahi orang yang sudah dihitbah oleh yang lain. Kaum muslimin itu nggak boleh. Kalau si A ini sudah saya hitbah, kalau sekarang mah tunangan, ya kan, tunangan sudah dipakaikan cincin, maka haram kaum muslimin yang lain untuk menghitbah. Jadi sudah dimiliki, artinya setengah sudah dimiliki. Tandai. Ini namanya nikah hitbah, Pak. Tidak boleh mengambil yang sudah dihitbah. Kemudian apalagi? Namanya nikah muhalil. Pernah dengar Pak? Nikah tahlil, muhalil? Belum. Nikah muhalil itu adalah menikah yang dengan tujuan menyelang ketika sudah talak 3. Pernah dengar nggak Pak? Misalkan Bapak X talak 3 ke Ibu S, gitu ya. Secara syariat tidak boleh menikah lagi kecuali nanti ada penghalang dulu kan. Menikah dulu si ibunya, baru kemudian diperbolehkan menikah lagi. Tetapi Pak, masalahnya adalah bagaimana kalau seandainya disiasati. Ternyata Pak Dedi masih bogoh gitu. Biasanya kan begitu ya. Kalau kita memiliki itu biasanya biasa saja. Tetapi kalau sudah tidak memiliki, wah indahnya luar biasa. Makanya dulu Allah menganugerahkan kepada kita sebelum menikah itu seolah-olah istri itu panggelis. Padahal mah setelah menikah mahnya. Ya, Bapak masuk curhat ya. Betul ya Pak ya? Kenapa kita menikahi yang menjadi istri kita sekarang? Karena dulu kita beranggapan tidak ada yang lebih cantik kecuali istri kita, kan begitu ya? Nah, biasanya kalau sudah tidak memiliki, muncul perasaan rindu lagi, seperti orang jatuh cinta lagi Pak. Dan itu terjadi di pernikahan yang sudah talak 3. Pengen nih bersatu lagi, tetapi kehalang syariat. Nyoleklah ke Pak Imam, orang teh gaduh istri kamarnya ditalak 3. Tiasa teu nikah ayeuna, tapi anjing pas beresan deui. Dari menikah mah wajib, Pak. Wajib. Sudah wajib begitu. Tetapi, nah itu disiasati kan, diakalan gitu. Si hukumnya diakalan. Ini yang kemudian diharamkan. Haram itu, Pak. Jadi kalau seandainya disiasati, entah itu besoknya, entah itu 1 minggu, entah itu 1 tahun, itu haram hukumnya, nggak boleh. Jadi ya biarkan, memang ya rumah tangga seperti biasa aja. Kalau memang cocok ya diteruskan, kalau enggak ya wayahna. Kembalikan ia pada aku. Itu Pak, itu namanya nikah muhalil, nikah tahlil itu begitu. Nah, yang paling parah Pak, yang kelima adalah nikah mahram. Dulu itu menikah sesama mahram itu ada zaman jahiliyah Pak, dengan anak. Kan pernah saya sebutkan ya. Ada bibi misalkan, kan tidak boleh tuh menikahi bibi. Ada bibi yang kemudian kita nikahi. Nanti dengan tujuan dapat warisan. Pernah saya bahas ini di hukum waris ya. Dan itu terjadi praktek-prakteknya di zaman jahiliyah. Namanya nikah mahram. Itu lazim dulu Pak, lazim. Makanya setelah Islam turun, yang kelima pernikahan yang dianggap merusak akidah, merusak akhlak, merusak budaya, merusak peradaban, ini kemudian Allah hapuskan, untuk kemudian hanya ada 2 saja. 2 saja. Yang pertama adalah menikah daim, dan yang kedua yang tidak hilang sampai hari ini adalah menikah urfi, menikah siri.
Itu Pak, barangkali yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini yang pertama terkait dengan mut'ah tadi memang dilarang, karena kalau saya baca di artikel di Iran banyak sekali anak-anak yang terlantar. Memang tanggung jawab ex suami, tapi pada kenyataannya terlantar. Yang ditanyakan ada dua. Yang pertama itu terkait tadi nikah hitbah ya. Nikah Dilarang menikahi wanita yang dihitbah. Yang sudah dihitbah. Dalam pengertian Ustaz tadi artinya sudah tunangan. Pertanyaannya adalah berapa batas waktu dari dihitbah sampai dia nikah? Karena ada yang bertahun-tahun, tapi ada juga yang dihitbah hari ini, minggu depan atau bulan depan sudah. Sebab kalau misalnya bertahun-tahun itu membuat wanita juga merasa terpojok, di sisi lain tidak bisa menerima pinangan, tetapi dia harus tetap setia. Nah itu satu. Yang kedua itu terkait dengan syarat pernikahan, yaitu adanya mahar. Ada istilahnya wanita yang baik itu adalah wanita yang memurahkan maharnya. Kemudian ada juga pendapat bahwa mahar itu semacam uang kontrak kalau pengertian mut'ah. Jadi ketika sudah diberi mahar, berarti you sudah dikontrak gitu. Pertanyaannya adalah, bisa tidak mahar digunakan untuk menolak lamaran seseorang? Misalnya perempuan itu dijodohkan oleh orang tua atau orang lain lah. Nah dia pada awalnya suka, tapi dengan berjalannya waktu tidak suka. Ketika menolaknya, caranya dengan meninggikan mahar. Misalnya boleh menikahi saya kalau maharnya misalnya uang 1 miliar misalnya. Karena lelakinya nggak sanggup, berarti tidak sah kan? Nah itu komentarnya apa Ustadz? Baik. Atur nuhun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah terkait dengan khitbah ya. Khitbah itu tidak ada batasan waktu sampai kapan menuju ke pernikahan, itu tidak ada. Hanya anjuran agama adalah dipercepat, karena nanti akan timbul fitnah. Dan yang kedua, akan ada perubahan pikiran. Nah, hitbah itu Pak, sebetulnya dalam agama faedahnya setengah memiliki. Ternyata teori psikologis kan gitu ya. Sesuatu yang sudah dimiliki akan hilang keindahannya. Nah, agama pada saat ada proses hitbah itu untuk betul-betul meyakinkan gitu. Tidak ada lagi keraguan. Makanya hitbah itu jangan sembarangan. Untuk ke setiap awal wedding ngahitbah kan. Abdi pada serius lebetkeun, serius lebetkeun. Untuk itu gitu. Jadi hitbah itu adalah proses di mana kita sudah yakin 100% bahwa beberapa saat kemudian, entah itu dalam minggu atau bulan, kita sudah melaksanakan akad nikah. Harusnya begitu, tidak menunggu waktu lama. Bahkan ada yang cuma seminggu, ada yang cuma sehari kan begitu. Tapi poinnya adalah semakin cepat, semakin baik kalau dalam pernikahan. Tadi yang kedua adalah apa tadi Pak? Yang mahar. Ini dicela kalau dalam ilmu fikih Pak, sangat-sangat dicela apabila ada orang tua yang menyusahkan terhadap mahar. Karena mahar itu harus dipermudah. Harus dipermudah. Disesuaikan dengan kemampuan si calon gitu. Calon pengantin ini. Nggak boleh itu Pak. Dan hukumnya bisa dikatakan haram. Kasihan itu. Kalaupun memang tidak srek, sudah tidak ada lagi kecocokan, barangkali dikomunikasikan lebih baik. Tidak perlu misalkan memang berpura-pura bahagia nantinya begitu. Kan bisa terjadi itu. Ya, misalkan nih ternyata karena saking pengennya ke calon istri ini, akhirnya mintanya berapa? 1 M, wah ngahutang. Kan bisa terjadi itu. Tetapi setelah menikah karena dasarnya memang sudah tidak ada, ya akhirnya hancur-hancur juga. Nah, ini berarti masalahnya adalah di komunikasi yang seharusnya tidak meninggikan mahar, tetapi dikomunikasikan kalau memang sudah tidak ada kecocokan. Baiknya barangkali begitu, Bang.
Ada lagi Bapak? Mangga Pak Haji. Ada yang mahar itu disesuaikan dengan kondisi calon suami. Tapi ada orang yang kaya ya dengan mahar yang seperti menyepelekan. Saya dengan mahar 2024 rupiah. Itu pernah terjadi. Itu. Jadi sesuai dengan tahun nih 2024 rupiah. Ya. Nah, itu seolah-olah itu seperti pandangan Islam seperti itu gimana Pak Ustadz? Siap. Itu aja. Ya. Ya, baik. Kita coba melihat dari dua perspektif hukum fikih, Pak. Yang pertama adalah dalam kondisi tidak memberatkan ini, kan dulu ada riwayatnya. Ya, di zaman Nabi ada yang dengan besi kan? Ya kan? Kenapa demikian? Karena memang sudut pandangnya adalah tidak ada. Ini orang yang kekurangan, tetapi ingin melaksanakan pernikahan. Ini kalau tidak menikah bahaya. Karena menikah itu nanti ada terhukumi wajib, ada terhukumi haram, ada terhukumi mubah, ada terhukumi makruh. Kan banyak tuh tingkatan-tingkatan hukum menikah. Kapan itu dikatakan wajib menikah? Apabila memang sudah tidak bisa misalkan ditahan. Kan begitu. Nah, jadi di perspektif yang kekurangan ini, maka mahar itu tidak boleh ditinggikan atau dimudahkan. Tetapi yang khusus memang mampu, maka dilihat dari sudut pandang istri. Mahar itu nantinya menjadi hak milik istri. Dalam hukum fikih, mahar itu harus sebaik-baik pemberian. Masya ya Bapak. Begitu. Harus bagus. Jadi tidak semua disamaratakan, dimudahkan. Gak semua orang tali besi, untuk rantai besi, enggak. Pada saat memang kita mampu, yang terbaik adalah memberikan mahar itu. Yang terbaik kita bisa kasih apa? Kalau sekarang kan logam mulia. Emas kalau sekarang. Kalau memang ada berlian ya berlian. Kalau memang mampunya mobil ya mobil. Sesuatu yang bernilai bagi seorang istri, karena itu akan menjadi haknya. Dan kita tidak ada hak lagi pada saat serah terima ijab kabul itu. Sudah tidak ada hak lagi ke harta itu. Itu Pak Haji barangkali ya. Jadi melihat dari dua perspektif. Kalau memang dilihat si calon ini balangsak gitu, siga nama, tapi hoyong gitu, tanggung jawab misalkan, ya sudah dimudahkan saja apa yang dipunya gitu. Tapi kalau katinggalina beunghar da mah, masa 2000 kan cuma 2002 perak, nggak boleh itu Pak. Sebaiknya memang yang bernilai, bisa itu uang, bisa itu tanah, bisa itu mobil, logam mulia, apapun yang kira-kira bernilai. Gitu. Walau alam. Ini pernah saya bahas ya di hukum waris. Jadi tidak boleh menikahi dua saudara sekaligus. Kakaknya dihajar, itu adiknya diembat. Dalam waktu bersamaan atau yang keduanya masih hidup. Atau dalam kondisi pernikahan yang masih utuh. Itu tidak boleh. Tetapi kalau sudah meninggal, baik dia naik ranjang ataupun turun ranjang, sah-sah saja. Terkait pernikahan, di masyarakat itu ada semacam gini karena orang tuanya terlalu dekat gitu ya, kedekatan. Pas dia mempunyai anak kecil, kebetulan yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Nah itu akan dinikahkan. Jadi disebutnya itu kawin gantung lah istilahnya. Nah menurut pandangan Islam, Ustadz gimana? Kumaha Pak? Dijodohkan selagi kecil. Oh ya. Biar tidak ke orang lain gitu. Ya. Karena saking kedekatannya persahabatan itu misalnya. Saya dengan Pak Juri punya laki-laki, saya perempuan. Udahlah kemah anak saya kawinkeun we. Tapi masih kecil gitu kan. Udah diniatkan gitu di masa yang akan datang. Boleh atau enggak gitu. Iya. Boleh atau enggak? Secara hukum dasarnya boleh-boleh saja, tetapi anjurannya jangan. Jangan Pak, secara anjurannya jangan. Kenapa? Karena biarkan dia memilih. Biarkan dia memilih. Dan memang hukum agama udah simpel sih. Memang boleh saja, tetapi
Kalau masalah pernikahan anak, ya kan mereka yang punya masa depan. Kita sebagai orang tua juga harus bijak gitu. Diserahkan saja ke anaknya dan bukan kita. Begitu. Agama malah baik, agama bijak. Jangan mengekang keinginan anak, biarkan dia memilih. Kita mah nanti melihat saja, oh kira-kira memang baik untuk dia, agamanya bagus, kemudian memang dari keluarga yang baik, karena keluarga anu tukang maok misalkan gitu kan, nasabnya bagus, akhlaknya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya dua, Pak Ustadz. Satu, boleh nggak nikah mut'ah lebih dari satu? Ya. Kedua, boleh nggak setelah nikah mut'ah dikontrakin lagi ke orang lain? Ya. Nah, karena saya pernah baca artikel ini berkembang di Iran. Nikah mut'ah itu. Dan ada beberapa yang mencari gadis-gadis di desa-desa yang cantik-cantik, kemudian dinikahin, kemudian dikontrakin lagi, Pak. Berapa pintu, Pak? Berarti lebih dari satu. Iya. Nah, ternyata kesimpulan dari artikel itu prostitusi terselubung. Ya. Dan ini berkembang bukan di Iran aja. Ternyata di beberapa daerah ada yang seperti di Iran gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Pertanyaan dua. Terima kasih. Mereka tuh punya pandangan, Pak. Sebetulnya apa yang katanya nih, kata mereka nih, apa yang dipahami oleh masyarakat umum terkait kami kepada Syiah sebetulnya tidak seperti itu. Jadi hukum asalnya mereka itu menikah mut'ah itu, Pak, itu tidak sembarangan. Jadi ketat gitu. Kata mereka, ketat gitu. Kenapa ini harus tetap ada? Karena sekarang fenomenanya banyak terjadi perzinahan. Gitu. Karena daripada berzina, ya sudah menikah saja meskipun dengan kontrak. Itu dalilnya masuk akal ya? Masuk akal sih. Cuman kalau kata syariat enggak, ya enggak gitu. Nah, mereka punya aturan tadi bahwa untuk menikah itu harus melewati masa iddah 45 hari. Berarti kalau dikontrak kembali oleh orang lain selama masa iddah itu nggak boleh, nggak bisa. Tapi itu hanya berlaku untuk perempuan, Pak. Itu makanya ini nikah mut'ah ini merugikan perempuan. Sudah tidak dapat waris nanti anaknya. Khusus bagi laki-laki boleh lebih dari satu, Pak. Bayangkan, tadi saya sebutkan. Kalau laki-laki 4, kalau di daim. Kalau di mut'ah bebas, Pak. Jadi di beberapa tempat sekaligus dalam satu waktu bersamaan diperbolehkan khusus untuk laki-laki. Kan merugikan pihak perempuan itu. Padahal dalam Islam tidak ada hukum yang berat sebelah, tidak mungkin ada. Maka ini kemudian dihapuskan. Jadi tidak boleh, Pak. Jadi tidak boleh mengkontrakkan kembali selama masa itu. Itu, Pak, memang luar biasanya. Tidak ada ajaran Islam, tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak menghormati perempuan. Kita mah diagungkan perempuan, tapi di ajaran lain, kenapa ini kita bahas? Ada di kitab fikihnya, Pak. Di kitab fikih itu ada khusus terkait pernikahan. Mudah-mudahan nanti ada waktunya kita bahas khusus dengan muhalil itu, Pak. Ada muhalil itu ternyata panjang tuh. Tahu muhalil kan tadi ya? Jadi siasat bagaimana pada saat sudah talak 3, banyak siasat supaya bersatu lagi itu. Dan dibahas secara khusus itu, Pak. Karena ternyata banyak terjadi. Apa hukumnya itu? Zina berarti. Zina, dan itu terjadi, Pak, di masyarakat itu. Tiba-tiba ada yang sudah talak 3, tetap aja hubungan gitu kan, tetap aja satu rumah, haram itu zina. Jelas itu. Nah, makanya kenapa fikih ini perlu kita bahas, karena realita di masyarakat itu terjadi. Mudah-mudahan di kita mah nggak ada. Tapi kalau itu ada, berarti kita seperti membiarkan perzinahan terjadi. Oh, wajib diingatkan itu. Tolong hubungi si Fulan. Ya, padahal si Fulan itu tidak cinta misalkan. Itu kan dasar perintah Rasulullah sehingga terjadi pernikahan. Itu gimana kalau nikah terpaksa atau nikah dipaksa atau nikah emang atas sudah perintah, itu gimana sih ya? Ya,
Secara hukum fikih, Pak, menikah itu meskipun dengan terpaksa tetap sah. Tidak ada syarat sah menikah itu salah satunya misalkan harus sama-sama cinta. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Pernikahan itu landasannya adalah hukum fikih. Jadi kalau memenuhi syarat, rek cinta, rek henteu, angger sah we gitu. Jadi tidak ada urusan. Tetapi nanti kan kita belajar bukan cuma hukum fikih, ya kan? Kita ada belajar hukum akhlak, hukum adab itu, kemudian tasawuf, kan banyak tuh. Nanti ditimbang-timbang. Ini keputusan kita menikahkan si anak kita dengan si B misalkan sudah dengan keputusan terbaik belum? Ditimbang-timbang kalau orang tua yang bijak mah gitu. Dari situ nanti main. Kami secara fikih mah nggak ada urusan. Makanya kalau orang tua tetap memaksa, ya angger sah. Angger sah. Tetapi ada banyak juga yang dulu dijodohkan sampai sekarang akin ini awet. Nah, eta Pak. Dibanding anu cinta-cinta cerai. Mengenai mut'ah itu kenapa Syiah tidak menghiraukan hadis Nabi itu mengenai pelarangan. Siap. Kemudian apabila dihubungkan misalnya pada suatu saat nanti di masa depan terjadi perang, maka kita itu sebagai Sunni udah terkena larangan mut'ah, sedangkan mereka yang masih menganggap itu berlaku masih bisa mut'ah gitu. Misalnya nanti kapan-kapan di tahun depan ada perang kita nggak tahu. Nah itu gimana tuh kita sebagian menganggap itu masih berlaku, sedangkan yang Sunni udah nggak bisa apa-apa, berarti Jadi untung zina Syiahnya. gitu. Iya maksudnya terpaksa zina atau gimana gitu? Ya, baik. Pertanyaannya bagus. Pertama, dari sisi mereka, seperti kita, Pak, mereka juga punya mazhab. Yang terkenal adalah mazhab Ja'fari. Nah, mazhab Ja'far ini yang paling terkenal. Mereka juga punya hukum-hukum fikih Syiahnya. Kalau Bapak lihat, misalkan di internet gitu, di searching, mereka ada kitab. Yang tadi saya sebutkan namanya kitab yang hukum fikihnya itu mereka misalkan Wasailu Syiah dan Niharul Anwar. Ini hukum fikihnya mereka tuang di sini. Dan dari sisi mereka pemahamannya, Pak, tidak ada hadis Nabi yang menyatakan secara jelas kalau itu dilarang. Asumsi mereka begitu. Tidak ada dalam riwayat yang secara pasti gitu. Secara pasti ini dilarang, nggak ada bagi mereka mah. Nggak ada. Jadi pemahaman mereka itu akan berlaku sampai akhir zaman. Makanya dalam fikih mereka nikah mut'ah sampai dengan hari ini masih berlaku. Nah, nyambung ke tadi. Nanti pada saat terjadinya peperangan Imam Mahdi turun kan begitu ya. Kemudian berkecamuk lagi perang. Kan kalau ada mut'ah aman. Aman. Tetapi bagi tadi kaum Sunni ini bermasalah. Enggak juga. Karena nanti pada saat di akhir zaman, Pak, dalam peperangan terakhir nanti tidak ada lagi pikiran kehubungan biologis. Nu ayatnya kumaha carana hirup. Sudah tidak ada, Pak. Sama seperti Nabi menceritakan kepada putrinya Siti Fatimah. Nanti kata Nabi di akhir zaman di yaumul hisab itu semua orang itu tidak ada pakaian. Terus kata Siti Fatimah berarti semua telanjang. Iya. Tidak ada sehelai benang pun yang melekat di badan. Jadi artinya semua kembali ke posisi tidak ada pakaian apapun. Malu dong kata Siti Fatimah kalau begitu. Kata Nabi, pada hari itu tidak ada lagi nafsu. Oh, bedanya apa tuh? Karena yang kita pikirkan sekarang kita bernafsu. Kita punya nafsu, ya kan? Tapi nanti bayangkan peperangan berlangsung berkecamuk di mana-mana. Ini dajjal, itu dajjal. Wah, itu tidak ada pikiran sama sekali untuk ke sana. Begitu, Pak. Paham ya, Pak ya? Alhamdulillah. Wallahualam, Pak, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.